والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada fasal terakhir berhubungan dengan mukammilat, penyempurna dari akidah ahli sunnati wal jamaah, yang berupa penjelasan tentang akhlak-akhlak yang terpuji dan amalan-amalan yang bagus yang hendaknya seorang ahli sunnah berhias dengannya. Di antara akhlak-akhlak yang terpuji tersebut yang kita ambil pada pertemuan lalu apa, Hudzaifah? Nah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Taib. Yang perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini memiliki arti penting yang sangat di dalam agama kita, kawan. Karena hakikat amar ma'ruf nahi mungkar adalah an-nasihah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, ad-dinun nasihah. Hadis siapa ini, Khalid? Agama itu adalah nasihat. Man sahabiyuhu wa man akhrajah. Taib, hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sekarang kita lanjutkan. Qauluhu wa yarawna iqamatal hajji wal jum'i wal a'yadi ma'al umara abraran kanu aw fujjara. Dan ahli sunnah berpandangan tentang penegakan haji dan salat-salat Jum'ah serta salat-salat Id bersama para umara. Baik mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang abrar, yang baik, yang saleh, ataupun mereka itu orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, zalim, fasik. Itu masuk dalam cakupan fujjarah. Ay wa ya'taqidu ahlus sunnati wujuba iqamati hadhihi sya'air ma'a umulati umuril muslimin. Maksudnya bahwasanya ahli sunnah berkeyakinan tentang wajibnya menegakkan syiar-syiar ini, haji, salat Jum'ah, salat-salat Id bersama dengan para penguasa-penguasa kaum muslimin. Karena memang perkara tersebut di antara perkara-perkara yang diatur oleh penguasa. Abraran kanu au fujara, baik mereka itu orang-orang yang baik ataupun yang fasik. Ai sawa'un kanu salihina mustaqimin au fusaqan fisqan la yukhrijuhum 'anil millah. Sama saja apakah mereka itu adalah orang-orang yang saleh, yang mustaqim, di atas istiqamah, ataukah mereka itu orang-orang yang fasik dengan kefasikan yang tidak mengeluarkan mereka dari agama. Wa dzalika li'anna gharadul muslimina min dzalika huwa jam'ul kalimati wal ibti'adu 'anil furqati wal khilaf. Yang demikian itu dikarenakan tujuan kaum muslimin pada syiar-syiar tadi, yaitu haji, Jum'ah dan Id, adalah jam'ul kalimah, yaitu menyatukan kalimat kaum muslimin
dan menjauh dari perpecahan dan perselisihan. Wali'anna al-wali al-fasiqa la yan'azilu bi fisqih. Dikarenakan seorang wali yang fasik, yaitu pemimpin yang fasik, tidaklah ditinggalkan, yaitu tidaklah dipecat atau diturunkan dikarenakan kefasikannya. Wala yajuzul khuruju alaih, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari ketaatan terhadapnya. Tidak boleh mengkudeta, tidak boleh juga untuk memberontak terhadapnya. Kenapa? Lima yatarattabu ala dzalika min dhaya'il huquqi wa iraqatid dima. Tidak karenakan hal-hal yang merupakan akibat dari perkara tersebut yang banyak berupa dhaya'ul huquq, yaitu apa? Tersia-siakannya hak. Yaitu hak akan tersia-sia banyak, ikhwan. Demikian pula akan berakibat iraqatud dima, yaitu teralirnya darah-darah kaum muslimin, yaitu tertumpahnya darah-darah kaum muslimin. Dan ini jelas. Naam. Sehingga apabila penguasa ikhwanifillah mereka menetapkan dengan ketetapan yang harus sifatnya ada perkara-perkara ini, ya kita sebagai bentuk pengamalan akidah Ahlussunnah, ya berdiri di belakang mereka dalam penetapan haji maupun Jum'ah maupun Id. Sehingga misalnya hanya ditunjuk satu masjid saja bagi suatu daerah, ya kita mentaati untuk tunduk dalam masalah itu. Sebagaimana pada sebagian daerah, bahwasanya untuk Jum'ah hanya masjid-masjid tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, maka ini termasuk perkara yang wajib ditaati. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan dan jalan keluar yang Allah berikan, sehingga setelah sekian lama kita diberi izin untuk bisa menegakkan Jum'ah di tempat kita. Ini tentunya merupakan nikmat yang besar yang hendaknya kita syukuri. Dan sebagai bentuk kesyukuran, antum betul-betul manfaatkan. Manfaatkan untuk di hari Jum'ah tersebut dimakmurkan dengan sunnah. Oleh karena itulah jangan sampai berakhir-akhir untuk mendatangi Jum'ah. Karena di antara sunnah yang hampir-hampir tidak didapati di kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin, yaitu apa? At-tabkir ilal Jum'ah. Itu berbagi-bagi untuk mendatangi Jum'ah. Ini sunnah yang sangat jarang. Terkadang di masjid-masjid kaum muslimin setengah 12 saja masih sepi. Oleh karena itulah ketika Allah mudahkan untuk kita bisa menunaikan Jum'ah di tempat kita, ya berbagi-bagi. Berbagi-bagi istirahatnya nanti setelah Jum'ah, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat. Ma kunna naqil wa la nataghadda fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ba'dal Jum'ah. Tidaklah dulu kami melakukan qaylulah, tidak pula makan siang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah salat Jum'ah. Maka manfaatkan itu, dan itu sebagai bentuk kesyukuran kita. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh akan kami tambah nikmatku atas kalian. Dan tambahnya nikmat adalah sesuatu yang melazimkan nikmat yang awal itu tetap. Nikmat yang awal tetap, kemudian Allah tambah dengan nikmat yang lain. Itu yang kita harapkan. Untuk tetapnya nikmat ini, kita bisa menegakkan Jum'ah di masjid kita.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, wal'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat 'ala di sultan illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi aktsaru min alladhi fi izalatihi. Syekhul Islam mengatakan, dan mungkin tidaklah hampir tidak diketahui, dan mungkin hampir tidak diketahui suatu kelompok yang keluar dari ketaatan kepada penguasa kecuali pada pemberontakan mereka itu berdampak kerusakan yang lebih banyak daripada kerusakan yang dihilangkan. Karena semua kelompok yang mengklaim khuruj terhadap para pemerintah, atau mereka ingin melakukan kudeta atau ingin melakukan pemberontakan, mereka apa? Semboyannya yang ingin mengubah, ingin adanya perubahan, ingin adanya revolusi. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam hampir tidak didapati peristiwa seperti ini kecuali kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Wa ahlus sunnati yukhalifuna fi dzalika ahlal bid'ah minal khawarij wal mu'tazilati wasyi'ah alladziina yarawna qitalal wulati wal khuruj 'alaihim. Dan ahli sunnah menyelisihi pada perkara tersebut ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah serta syiah, yang mereka itu berkeyakinan untuk memerangi para penguasa dan memberontak atas mereka idza fa'alu ma huwa zulmun aw dhannuhu dzulman, apabila para penguasa itu melakukan hal yang merupakan bentuk kezaliman atau mereka sangka merupakan kezaliman. Jadi 3 firqah pokok di sini yang berkeyakinan khuruj, ikhwan. Jadi bukan sekedar khawarij saja. Tapi Mu'tazilah juga di antara prinsip utama mereka adalah al-khuruj 'alal hukam, yang kemudian dibalut dengan semboyan yang sangat bagus. Prinsip apa namanya di kalangan Mu'tazilah? Rifki? Memberontak pada pemerintah. Dalam akidah Mu'tazilah dibalut dengan nama yang bagus. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka katakan itu amar ma'ruf nahi mungkar, padahal al-khuruj 'alal hukam suatu kemaksiatan yang jelas. Demikian pula orang-orang Syiah, mereka memiliki pemahaman yang sama dalam masalah ini. Wa yarawna dzalika min babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan mereka beranggapan, berkeyakinan bahwasanya hal tersebut merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini jelas apa ini? Dan prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ketaatan terhadap penguasa itu jelas. Ini dalam masalah khuruj, mereka tidak khuruj walaupun apa? Para penguasa itu adalah orang-orang yang zalim. Tapi dari sisi taat pada perintah, ikhwan, ini perkara lain. Taat pada perintah ada batasannya, yaitu pada hal-hal yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun diperintah pada perkara maksiat, maka tidak diperbolehkan taat kepadanya. Kecuali dalam kondisi mencapai apa? Kondisi darurah, di mana dia diancam, dipaksa dengan paksaan yang tidak dia mampui. Tidak dia mampui. Seperti misalnya kalau tidak akan dibunuh atau akan di penjara dengan hukuman yang tidak mungkin dia bisa bersabar atasnya dan seterusnya.
dan pembahasan terperinci pada masalah hukum ikrah. Wa qawluhu wa yuhafidhuna 'alal jama'at, juga di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah mereka itu senantiasa menjaga jamaah, yaitu jamaah salat-salat fardu. Ay wa min sifati ahli sunnati annahum yuhafidhuna ala huduri salatil fariidah ma'al jamaah jum'atan aw ghairaha, jum'atan aw ghairaha. Di antara sifat ahli sunnah bahwasanya mereka itu menjaga untuk hadir salat wajib bersama dengan jamaah, baik itu salat Jum'ah ataupun selain salat Jum'ah, itu salat-salat yang 5 waktu. Lianna dzalika min a'zami sya'airil islami, dikarenakan yang demikian itu termasuk di antara seagung-agung syiar-syiar Islam. Wa ta'atun lillahi wa rasulihi fi dzalik, dan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pada hal tersebut, yang pada zaman ini ikhwani fillah terus menerus dirongrong oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diusahakan agar kaum muslimin menjauh dari penegakan syiar yang agung ini, dari menegakkan Jum'ah ataupun jamaah. Dan kalaupun mereka menegakkan, diusahakan untuk menjauhi sunnah dalam penegakannya. Naam, baik itu dengan menjauhi sunnah dalam pelurusan shaf atau perapatan shaf, yang sekiannya bagi kaum muslimin untuk segera sadar bahwasanya tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Itu jalan keluar dan jalan keselamatan. Adapun dengan mengikuti himbauan-himbauan yang datang dari orang-orang kufar, maka sungguh itu bukan jalan keluar, tapi akan terus-menerus semakin melemahkan kaum muslimin. Khilafan li syiah alladzina la yarawna as-salata illa ma'al imamil ma'sum. Dalam masalah ini prinsip ahli sunnah berbeda dengan orang-orang syiah, ya mereka tidaklah berpandangan salat jamaah kecuali bersama dengan imam yang maksum, bersama dengan imam yang maksum, yang terjaga dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan ini keyakinan batil. Khilafan lil munafiqin alladzina yatakhallafuna an salatil jamaah, berbeda dengan orang-orang munafik, ya mereka tidak mau, ya tidak hadir salat-salat berjamaah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan bahwasannya mereka itu orang-orang yang kusala. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka bangkit untuk menunaikan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan mereka riak dalam amalannya, tidak berzikir pada Allah kecuali sedikit. Qala wa qad waradat ahaditsu fi fadli salatil jama'ati wal amri biha wan nahyi an tarkiha, laisa hadha mawdi'a dzikriha. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan salat berjamaah dan perintah untuk melakukannya, serta larangan dari meninggalkannya, dan bukan di sini tempat untuk menyebutkannya. Naam. Sebagaimana kita lewati dalam pembahasan salat maupun dalam pembahasan fikih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku berhasrat untuk memerintahkan
agar salat ditegakkan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki salat mengimami manusia, kemudian aku beranjak bersama dengan para lelaki dari kalangan sahabat yang membawa kayu-kayu untuk mendatangi kaum yang tidak menyaksikan salat berjamaah, yaitu tidak mau hadir dalam salat berjamaah, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini hasrat Nabi, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, menunjukkan bahwasanya itulah sebenarnya hukuman yang tepat bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak menghadiri salat berjamaah, untuk dibakar rumah-rumah mereka, karena tidak pantas bagi lelaki tinggal di rumah-rumah mereka dalam keadaan tidak memiliki uzur, tidak menghadiri jamaah. Demikian pula hadis yang tadi malam atau pada kemarin malam kita baca dari kisah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang buta yang tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di rumahnya dikarenakan masih mampu berangkat ke masjid. Ini hendaknya menjadi pegangan bagi setiap muslim bahwasanya perkara sholat berjamaah bukan perkara yang ringan. Hendaknya seorang memiliki himmah, memiliki semangat untuk menunaikannya dengan sebaik mungkin. Naam. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka beragama dengan menyebarkan nasihat untuk umat ini. Ay yarawna minad din wa aslun nut wa yarawnaha minad din. Ya. Ay yarawnaha minad din. Maksudnya bahwasanya ahli sunnah berkeyakinan bahwasanya nasihat itu termasuk bagian dari agama, bahkan merupakan inti dari agama ini, sebagaimana dalam hadis ad-dinun nasihah. Wa aslun nushi fil lughati al-khulus, dan asal makna an-nus secara bahasa ikhwani fillah yaitu al-khulus, murni. Naam, dikatakan nasahat taubatuh ay khalasat min syawaibil azmi ala ruju', sebagaimana dalam Mu'jamul Wasit, ketika seorang mengatakan nasahat taubatuh, nah dia taubat dengan taubat nasuha, dari kata nasaha, yaitu maksudnya taubatnya murni, bersih dari apa, kotoran-kotoran niatan untuk kembali pada perbuatan dosanya. Jadi taubatnya bersih, taubatnya murni dari kotoran-kotoran untuk berniat kembali melakukan dosa. Secara syar'i akhwani fillah wa syar'an hiya iradatul khairi lil mansuhilah wa irsyaduhu ila masalihih. Dan secara syar'i yang dimaksud dengan nasihat yaitu iradatul khair lil mansuhilah, yaitu menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati, serta bimbingan kepada dia untuk bisa mencapai hal-hal yang bermaslahat baginya. Irsyaduhu ila masalihih, ya, dia bimbing orang yang dinasihati tersebut kepada hal-hal yang bermaslahat. Nah, ini yang hendaknya dipahami dalam makna nasihat, ikhwan. Berarti namanya nasihat menginginkan kebaikan bagi yang dinasihati, sehingga diusahakan bagaimana nasihat itu bisa diterima dengan jalan bagaimana dia menyampaikan, dipikirkan, bukan asal bunyi, bukan asal tersampaikan, tidak, ikhwan. Karena hakikat nasihat yaitu kita menginginkan agar yang dinasihati mendapatkan kebaikan dan tercapai kemaslahatan, bukan asal marah-marah, bukan asal bunyi. Nah, karena banyak pada zaman ini juga zaman-zaman
sebelumnya, sebagaimana ditegur oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Manusia yang tidak bisa membedakan antara hakikat nasihat dan celaan. Dia anggap dia telah menasihati, padahal sebenarnya dia sedang mencela dan mencaci maki, dan menganggap dirinya menasihati. Ini bukan. Naam. Tapi yang diinginkan adalah kebaikan. Bagaimana caranya? Itu yang butuh ilmu. Fa ahlu sunnati yuriduna al-khaira lil ummah. Dikarenakan ahli sunnah mereka menginginkan kebaikan bagi umat ini, wa yurshidunaha ila ma fihi salahuha, dan memberikan bimbingan kepada umat pada hal-hal yang padanya tercapai kebaikan mereka. Wa min sifati ahli sunnati at-ta'awun 'alal khair wa at-ta'allumu li'alamil musabina minhum. Dan di antara sifat ahli sunnah mereka at-ta'awun 'alal khair, saling tolong menolong di atas kebaikan. Wa ta'allum li'alamil musabina minhum, dan merasa sakit juga dengan sakit yang dialami oleh orang-orang yang tertimpa musibah di kalangan mereka. Jadi mereka ibarat satu tubuh. Ketika ada yang butuh ya saling membantu, ketika ada yang sakit juga merasakannya. Fahum ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat suatu bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyilangkan di antara jari jemari beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan kaum mukminin dalam saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan saling kasih mengasihi di kalangan mereka seperti jasad yang satu. Apabila sebagian anggota tubuh merasa sakit, maka memanggil untuk keseluruhan jasad merasakan apa? Humma was sahar, yaitu merasakan demam dan tidak bisa tidur. Jempolnya sakit, maka ikut merasakan panas tubuhnya, merasa demam, sehingga tidak bisa tidur semuanya. Ini keadaan muslim yang satu terhadap muslim yang lain. Fal hadithani yumathilani ma yanbaghi an yakuna alaihi al-muslimun min ta'awunin wa tarahumin, wa ahlu sunnati ya'maluna bimuqtadahuma. Maka kedua hadis ini merupakan permisalan yang seyogyanya kaum muslimin berada di atasnya, berupa saling tolong menolong, saling sayang menyayangi, dan ahli sunnah mereka beramal dengan konsekuensi dari kedua hadis tersebut. Wa qauluhu al-mu'minu lil mu'min wa qauluhu mathalul mu'minin, al-muradu bil iman huna al-imanul kamil. Ya, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Juga hadis yang kedua, permisalan kaum mukminin. Yang dimaksud di sini adalah keimanan yang sempurna. Ya, orang yang imannya sempurna hendaknya seperti ini keadaannya. Kalbunian, ibarat suatu bangunan. Hadat tamtsil yuqsadu minhu at-taqribu lil fahmi. Permisalan ini dimaksudkan untuk mendekatkan pemahaman. Yashuddu ba'dahu ba'dha, sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Bayanun liwajhi syabah, penjelasan tentang sisi kesamaannya apa? Sisi kesamaannya adalah saling menguatkan. Sebagaimana bangunan, akhwan, bangunan ya, antara bata satu dengan bata yang lain saling menguatkan ketika direkatkan. Demikian pula kaum mukminin saling merekat sehingga kuat. Wa syabbaka baina asabi'ih tamtsilun akhar yuqsadu minhu at-taqribu lil fahm. Kemudian Nabi menyilangkan
antara jari jemari beliau. Ini juga permisalan yang lain yang dimaksudkan untuk memperdekat pemahaman. Qauluhu kamathalil jasadil wahid ay binisbah ila jami'i a'dha'ihi min haitsu syu'uri birrahati aw ta'ab. Ibarat seperti satu jasad. Ini apa? Dibandingkan dengan keseluruhan anggota tubuh, ya. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ketika diibaratkan seperti tubuh yang satu, akhwan, yaitu dari sisi apa? Dari sisi perasaannya. Dari sisi perasaannya min haitsu syu'ur birrahati aw ta'ab. Dari sisi perasaan bisa nyantai ataukah lelah. Ketika ada anggota tubuh yang lelah, maka semuanya ikut merasakan lelah, capek, lemas, dan seterusnya. Wa tawaddihim ay mahabbati ba'dihim li ba'd, saling mencintai sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, ini tawadud. Ta'atufihim ay atfi ba'dihim ala ba'din, yaitu saling apa? Mengasihi sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, mendekat. Berarti konsekuensinya saling mendekat, tidak menjauh. Idza ishtaka ay ta'allama, apabila merasa sakit sebagian anggota tubuhnya, tada'a syaraka ba'duhul ba'dal akhar fil alam. Tada'a yaitu apa? Yaitu mengikutkan sebagiannya dengan sebagian yang lain dari sisi apa? Merasakan sakit, yaitu sama-sama merasakan sakit. Tada'a lahu sa'irul jasad, yaitu menyeru pada anggota tubuh yang lain untuk apa? Juga merasakan sakitnya. Sa'irul jasad ay baqi, yaitu anggota tubuh yang lain. Bil humma ma yansha'u anil alami min hararatil jism. Ini namanya humma. Al humma adalah suatu demam, sesuatu yang timbul dari apa? Suatu sakit yang dialami. Bentuknya apa? Berupa tubuh yang memanas. Demam berarti apa? Adanya kenaikan suhu tubuh dikarenakan ada anggota tubuh yang sakit. As-sahar adamun naum, tidak bisa tidur. Wa hadzal hadits khairun wa hadzal haditsu khabarun ma'nahu al-amr. Hadis ini adalah khabar yang bermakna perintah. Ai kama annahu idza ta'allama ba'du jasadihi sara dzalikal alamu ila jami'i jasadihi fakadzal mu'minun liyakunu kanafsin wahidah. Ya, khabar diinginkan perintah, kawan. Maksudnya apa? Sebagaimana apabila sebagian jasad itu merasa sakit dan sakit itu menjalar ke seluruh jasadnya, demikian pula kaum mukminin, hendaknya mereka seperti jiwa yang satu. Idza asaba ahadahum musibatun yaghtammu jami'uhum wa ya'maluna ala izalatiha. Apabila salah seorang di antara mereka tertimpa musibah, maka keseluruhannya ikut memikirkannya, ikut merasakannya, dan mereka mengusahakan untuk menghilangkan musibah tersebut. Ini hendaknya kaum mukminin. Dan di antara sebagus-bagus ta'awun akhwani fillah yaitu ta'awun 'alal ilm. Ketika saudaranya di atas kejahilan belum tahu, maka yang lain mengusahakan untuk hilangnya kejahilan tersebut, karena tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa seorang muslim, terlebih seorang yang mengaku sunni, melebihi apa? Musibah jahil, musibah bodoh, musibah kejahilan. Maka yang masih belum tahu hendaknya menyadari dia berada di atas suatu perkara yang harus dihilangkan. Makanya berusaha sekuat tenaga menghilangkan kejahilan. Kemudian yang lainnya juga ta'awun untuk apa? Berusaha hilang kejahilan dari saudara-saudaranya. Ini kalau tercapai pada lingkup penuntut ilmu akhwani fillah, akan tercapai kebaikan yang banyak. Cuman terkadang orang yang jahil tidak sadar kalau dia jahil, dan sebagian lain orang yang tidak bisa, orang yang masih di atas kejahilan merasa nyaman dengan kejahilannya. Ini yang musibah. Ini musibah di atas musibah.
Nah, baik. Maka hendaknya kita semua harus tahu, harus tahu bahwasanya kita ini masih banyak hal-hal kejahilan yang butuh dihilangkan. Maka sungguh-sungguh mengusahakan. Karena penyakit orang jahil, terkadang ini tidak sadar dan nyaman dengan kejahilan. Dan ketika dia telah memiliki ilmu sedikit, baru sadar. Dan kebanyakan para ulama, mereka mengakui dan betul-betul menyadari bahwasanya hal-hal yang tidak diketahui itu lebih banyak daripada yang diketahui. Nah, maka butuh semangat dari kita untuk mewujudkan ini. Qala fi hadha tashbih taqribun lil fahmi wa idharun lil ma'ani fi suwaril mar'iyah. Pada hadis ini, terdapat penyerupaan, ya, penggambaran sesuatu untuk memperjelas atau untuk memperdekat pemahaman. Dan berusaha Rasulullah SAW untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya maknawi dalam bentuk yang bisa terlihat. Ta'awun, sesuatu yang sifatnya maknawi, saling mengasihi sesuatu yang sifatnya maknawi. Tapi diibaratkan oleh Nabi, digambarkan dengan sesuatu yang terlihat, yaitu ibarat jasad. Ya, jasad kalau sakit semuanya bisa menggambarkan. Bangunan semuanya bisa menggambarkan. Demikian. Taib. Qala min sifati ahli sunnati thabatuhum fi mawaqifil imtihan. Dan di antara sifat ahli sunnati wal jamaah adalah kekokohan mereka dalam kondisi-kondisi mendapatkan ujian. Ya'muruna bis-sabri 'indal bala. Mereka memerintahkan, menyeru manusia untuk bersabar ketika mendapati ujian. As-sabru lughatan al-habsu, dan kesabaran secara bahasa adalah habs, menahan diri. Wa ma'nahu huna, dan maknanya di sini habsun nafsi 'anil jaza' wa habsul lisani 'anit tashaqqi wa tasakhuti wa habsul jawarihi 'an latmil hududi wa syaqqil juyub. Yang dimaksud dengan sabar yaitu menahan jiwa dari jaza', yaitu ketidakterimaan terhadap takdir. Wa habsul lisani 'anit tashaqqi wa tasakhut, yaitu menahan lisan dari berkeluh kesah dan marah terhadap takdir Allah. Wa habsul jawarihi an latmil hudud, dan menahan anggota tubuh dari memukul-mukul pipi. Dan sebagaimana perilaku jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Wa syaqqil juyub, juga menahan diri dari menyobek-nyobek juyub, jaib, yaitu kerah baju asalnya. Yang dimaksud di sini kerah-kerah baju. Kemudian jaib, pada zaman sekarang lebih digunakan untuk istilah apa? Istilah saku. Padahal juyub asalnya ini kerah yang ditarik-tarik. Dan kesabaran yang disebutkan di sini afanifillah baru satu jenis sabar, yaitu sabar indal musibah. Dan telah kita lewati dalam banyak pertemuan bahwasanya sabar terbagi menjadi 3. Sabar apa? As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah. Dan yang ketiga yang diinginkan di sini yaitu as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan berupa musibah-musibah dan ujian. Al-bala al-imtihanu bil masaibi wasyada'id. Yang dimaksud dengan bala adalah ujian dengan ditimpakan musibah-musibah dan hal-hal yang berat. Wa syukru 'inda raha, dan di antara prinsip ahli sunnah mereka adalah orang yang bersyukur tatkala mendapatkan keluasan, mendapatkan nikmat. Asyukru fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im likaunihi mun'iman. Syukur adalah perbuatan yang menggambarkan tentang pengagungan terhadap zat yang telah memberi nikmat.
dikarenakan dialah yang memberi nikmat. Wa huwa sarful 'abdi ma an'ama Allahu bihi 'alaihi fi ta'atihi, yaitu pengarahan seorang hamba terhadap apa-apa yang Allah telah nikmatkan pada ketaatan-ketaatan terhadapnya. Ini namanya syukur, yaitu dia arahkan nikmat kepada jalan-jalan ketaatan. Ar-raha ittisa'un ni'mah, dimaksud dengan raha yaitu luasnya nikmat. Wa ridha bimurril qada, dan ridha dengan qada yang pahit. Ar-ridha diddus sakhat, ridha itu adalah lawan dari sakhat, ketidakterimaan. Wal qada lughatan al-hukmu, dan qada secara bahasa adalah hukum. Wa urfan iradatullahi al-muta'alliqatu bil asya' ala ma hiya alaih, dan secara urf yang dimaksud dengan qada adalah iradatullah, kehendak Allah, al-muta'alliqah bil asya' ala ma hiya alaih, yang berhubungan dengan perkara-perkara. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perkara-perkara, nah sesuai dengan apa yang perkara itu di atasnya. Dalam artian ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang telah Allah tetapkan. Famuril qada ma yajri 'alal 'abdi mimma yakrahuh, yang dimaksud dengan ketetapan yang pahit adalah hal-hal yang dialami oleh hamba berupa perkara-perkara yang tidak dia sukai, kal marad seperti sakit, wal faqr kefakiran, wa adal khalq dan gangguan manusia, wal harri wal bard, panas dan dingin, serta wal ahlam dan sakit-sakit yang dialaminya. Nah, ini prinsip ahli sunnah yang hendaknya diwujudkan, yang merupakan sifat-sifat penyempurna, mulai dari nasihat, kemudian saling bahu membahu, saling tolong menolong, kemudian mereka mensikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau ujiannya itu dengan sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang berat dan sempitnya rizki, dengan bersabar. Ketika diuji dengan keluasan, maka dia bersyukur. Baik, tinggal pembahasan terakhir insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka